Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang mulia ayah anda, abang anda, tuan guru, kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, mari kita bersama-sama berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang yaitu keagamaan ya. Nah, jadi kita harus mengetahui dan menyadari fenomena yang ada di dunia ini. Kata Nabi, ya, Islam berpecah belah menjadi 72 firqah. Padahal kitabnya satu, Al-Quranul Karim. Otomatis dalam memahami Al-Quranul Karim pun itu berbeda-beda memandang dari sudut pandang. Artinya berbeda-beda sudut pandangnya dalam memahami Al-Quran. Nah, itu yang harus dimengerti, yang harus dimaklumi oleh semua golongan. Nah, ya tidak boleh saling menyalahkan, bahkan mengakui golongan yang sendiri yang paling benar juga tidak boleh. Dalam beragama pun juga begitu. Dalam beragama berlevel-level, level pondasi syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Itu berlevel-level. Jadi tidak boleh saling menyalahkan, bahkan mengakui diri sendiri yang paling benar. Karena semua mempunyai sudut pandang yang tidak sama. Nah, dalam pelajaran syariat Islam itu kita diberi pelajaran tentang mengenal Allah dan utusan Allah juga. Ada tauhid yang terdiri dari aqaid 50, penjelasannya seperti itu. Itu sebagai pendasi secara syar'i untuk mengenal sifat-sifat Allah saja. Untuk mengenal sifat-sifat Allah saja. Dan bahkan itu dijelaskan tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Dari 124.000 Nabi yang wajib diimani, walaupun toh hanya 25 yang dikenal, itu semua Nabi dan juga utusan Nabi yang ada 313 utusan, itu wajib dimengerti. Allah itu mempunyai utusan di bumi ini sebagai khalifah Allah, sebagai wakil Allah. Khalifah, wakil, nah, itu dalam arti yang sinonim, ya. Ada persamaan. Dalam saya belajar di bangku pendidikan madrasah, itu ada pelajaran bedanya apa Nabi dan Rasul. Nah, ternyata di situ
yang yang dijelaskan ada tugasnya. Nah, tugasnya Nabi dan Rasul. Kalau Rasul ada kewajiban untuk menyampaikan wahyu kepada umat. Itu bedanya. Kalau Nabi tidak diwajibkan, hanya untuk sendiri yang wajib menjalankan untuk menyebarkan atau menyampaikan itu tidak wajib, itu Nabi. Itu fungsi tugas. Nah, yang pokok untuk mengenal bagi mubtadi'in yang belajar itu dikenalkan seperti itu. Kalau Allah punya utusan, ya juga ada malaikat juga, ada nabi dan rasul. Kalau rasul pasti nabi, kalau nabi belum pasti rasul. Nah, menurut pandangan hakikat, Nabi itu manusia, ya, manusianya Nabi. Rasul adalah utusannya atau cahayanya Allah yang sampai di dunia ini. Nah, itu Rasul, utusan. Jadi Rasulullah itu tidak manusia, karena yang manusia itu nabinya. Dalam ilmu hakikat itu penjabarannya diperinci sedemikian. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Tidaklah Muhammad kecuali dia adalah utusan. Terus ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Tidak, Nabi Muhammad itu bapak dari salah satu lelaki kamu sekalian, tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Artinya setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi. Maksudnya Allah tidak mengutus para nabi. Artinya walakin Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Di situ yang diserahkan adalah Muhammad yang Rasulullah, yaitu Muhammad yang nur, yang tidak manusia, yaitu nurnya Allah, yang menempati pada wadah seorang manusia, yaitu nabinya Allah, yaitu Nabi Muhammad. Nah, itu. Nah, maka di akhir zaman ini ada pewarisnya Nabi, yaitu ulama, warasatul anbiya, yang isinya sama, karena yang diwariskan oleh Nabi tidak mewariskan harta benda untuk umat, hanya mewariskan ilmu pada para pewaris yang dituju, yang dikehendaki. Yaitu siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Tidak semua ulama itu pewaris, tapi ulama-ulama yang khusus, yang tertentu, itu yang menjadi pewarisnya Nabi, yang isinya rohaniyahnya sama dengan rohaniyahnya Kanjeng Nabi. Itu tiap zaman itu ada. Siapa itu? Seorang pilihan Allah, umpama disebut wali juga enggak apa-apa. Memang pilihan Allah itu orang yang dipilih itu ya walinya Allah, walaupun dia itu tidak nabi. Nah,
Malakul maut tidak nabi. Itu utusan karena ada hadis yang menjelaskan innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati amin ma yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat Muhammad ini tiap-tiap 100 tahun ada orang yang dipilih Allah untuk memperbaiki agamanya umat yang rusak. Di situ yab'asu, ngutus, berarti ada yang diutus. Tiap-tiap setahun, tiap-tiap 100 tahun, itu Allah Ta'ala mengutus utusan. Ini tidak pilihan manusia, pilihan Allah. Yang memilih, itu Allah sendiri, tidak manusia. Yab'asu. Berarti ada utusan terus tiap-tiap zaman sampai kiamat. Tapi utusan itu tidak nabi. Nah, karena nabi sudah dipungkasi Allah, dipungkasi oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Utusan itu adalah pilihan Allah Ta'ala sendiri. Mayyujaddidu dinaha. Orang yang memperbarui agamanya Allah. Agama pun yang di bumi ini apapun itu lama-lama pasti akan rusak. Apapun yang di dunia lama-lama pasti akan rusak. Dunia pun juga akan rusak. Agama juga seperti itu. Rusaknya di mana? Rusaknya yaitu agama di ruhnya. Ruhnya itu apa? Di hakikatnya. Hakikatnya agama itu apa? Di wasilahnya. Kalau orang beragama sudah tidak kenal wasilah, berarti agama itu rusak. Agama untuk bisa mengenal wasilah adalah ketika agama itu dihantar dengan tarekat sampai ke hakikat. Kalau level syariat belum diajari tentang wasilah. Wasilah dikenalkan mulai di tarekat sampai ke hakikat. Itu wasilah. Maka agama itu makin lama tetap makin rusak. Tapi kenyataannya zaman sekarang kok Islam makin rame. Pesantren besar-besar, ya. Yayasan-yayasan Islam banyak sekali. Nah, itu rusaknya di mana? Nah, ini perlu dipahami. Kurian saya ini. Rusaknya adalah di tarekatnya. Kalau orang sudah menganggap tarekat ini asing dan aneh, mulailah agama itu rusak. Jadi kalau tarekat itu sudah dianggap asing, dianggap aneh, agama mulai rusak. Walaupun toh Islam itu kelihatan banyak sekali, tapi tidak ada powernya, tidak ada nurnya, karena ruhnya agama itu di hakikat, di wasilah. Ya. Sekian uraian kami tentang itu perbedaan antara Nabi dan Rasul menurut pandangan hakikat dan syariat. Ini adalah uraian tentang Tarekoh Naqsabandiyah Khalidiyah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.